Timnas Indonesia beserta sang pelatih Patrick Kluivert sebentar lagi akan melakoni laga hidup mati di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang kita ketahui bahwa Jaitses dan kolega akan berhadapan dengan Timnas Cina di 5 Juni bulan ini. Tentunya hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi sang pelatih beserta para pemain. Selain memiliki misi balas dendam atas kekalahan di pertemuan pertama lalu di China, Timnas Indonesia juga dituntut untuk meraih kemenangan penuh agar bisa melaju mulus ke babak berikutnya, yaitu round keempat. Memang secara head-to-head pertemuan, Timnas Cina terlihat lebih unggul daripada skuad Garuda. Terbukti dari 5 pertemuan terakhir, skuad Merah Putih menelan 4 kali kekalahan dan hanya sekali meraih hasil imbang. Namun hal itu bukanlah suatu ukuran dalam sebuah pertandingan. Kekuatan Timnas Garuda sangat berbeda dengan yang dulu. Dengan kedalaman elit yang dimiliki oleh skuad Merah Putih, diyakini dapat menuntaskan perlawanan Timnas Cina di 5 Juni ini. Apalagi di laga ini Timnas Indonesia bermain di hadapan ribuan supporter sendiri yang pastinya akan menambah daya juang pemain Garuda dalam pertandingan. Meski di laga ini Timnas Indonesia tidak diperkuat 5 pemain andalannya, namun Patrick Kluivert optimis kalau Jaitses dan kawan-kawan mampu memenangkan pertandingan melawan Cina ini. Lantas bagaimanakah Patrick Kluivert meracik strateginya di laga paling krusial sekaligus laga penentuan melawan Timnas Cina ini? Dan berikut ini merupakan prediksi starting line up Timnas Indonesia versus Timnas China di laga ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di laga melawan Cina ini, formasi 3-4-3 akan tetap menjadi andalan bagi pelatih Timnas Indonesia, yaitu Patrick Kluivert, dengan Emil Audero sebagai penjaga gawang utama bagi skuad Merah Putih. Martin Paes sudah dipastikan absen saat melawan Cina di 5 Juni mendatang. Ini akan menjadi tantangan sekaligus pembuktian bagi Emil Audero di laga debutnya bersama skuad Merah Putih. Soal kualitas, ketenangan, serta keberanian dalam mengambil keputusan, Emil Audero juga tidak kalah mentereng dari Martin Paes. Berbagai klub raksasa seperti Juventus, Inter Milan, serta Como 1907 pernah dilabuhi oleh pemain keturunan Mataram itu. Tidak hanya mempunyai refleks yang sangat baik, Emil Audero juga mempunyai ketenangan dalam mengantisipasi berbagai tendangan keras dari lawan. Maka tak ada alasan lagi bagi Patrick Kluivert untuk tidak memasang Emil Audero di laga penentuan melawan Cina di 5 Juni mendatang. Kemudian di sektor lini pertahanan, trio bek tangguh akan mengawal Emil Audero dari gempuran para pemain Cina, yakni Miss Hilger, Jaitses, serta Rizky Ridho. Miss Hilger akan melakoni laga debut pertamanya di Gelora Bung Karno saat melawan Cina. Tentu hal ini akan menjadi momen yang spesial bagi pemain asal FC20 ini, mengingat ia sejak dinaturalisasi belum pernah merasakan atmosfer gila di GBK. Di laga ini Miss Hilger akan berperan sebagai defender penghancur serangan Cina dari sisi kiri. Ia juga akan ditugaskan untuk meladeni duel-duel udara yang kemungkinan besar bakal diterapkan oleh para pemain Timnas Cina. Sedangkan Rizky Ridho, tentu kita sudah mengetahui kemampuan pemain asal Persija ini. Meski hanya bermain di Liga 1, namun kemampuannya tidak kalah jauh dari pemain yang berkarir di benua Eropa. Ketenangan serta kedisiplinan dalam menjaga pertahanan kerap kali diperlihatkan oleh pemain berusia 23 tahun ini, tanpa mengesampingkan kualitas Justin Hubner yang juga bermain baik dengan skuad Garuda. Namun Rizky Ridho dinilai lebih tenang dan lebih dewasa di dalam mengambil keputusan. Sedangkan Jaitses akan menjadi benteng terakhir di area pertahanan Garuda. Ia akan mengontrol permainan dari belakang. Selain ditugaskan sebagai kapten tim, Jaitses juga akan ditugaskan untuk meladeni duel-duel udara yang kemungkinan besar bakal diterapkan oleh para pemain Timnas China. Dengan memasang trio Miss Hilger, Jaitses, serta Rizky Ridho, pertahanan Garuda diharapkan semakin kokoh untuk membendung para penyerang Cina yang dikenal mempunyai permainan yang cepat serta mempunyai fisik yang sangat kuat. Sedangkan untuk wingback kanan dan wingback kiri akan menjadi Melek Kevin Dix dan Calvin Verdong.
Calvin Verdong merupakan pemain yang selalu konsisten dalam penampilannya bersama skuad Garuda. Sejak debut dengan timnas Indonesia, pemain asal NEC Nijmegen ini belum pernah tergantikan di setiap pertandingan timnas Indonesia. Ketenangan serta keberanian dalam melakukan duel dengan para pemain lawan, maka tak heran jika Calvin Verdong selalu menjadi pilihan utama di skuad Merah Putih. Sedangkan untuk Kevin Dix, tentu kita sudah mengetahui kemampuan pemain yang satu ini. Kekuatan fisik serta kecepatan yang selalu menjadi andalannya akan menjadi nilai tambahan bagi timnas Garuda. Selain itu, Kevin Dix juga mempunyai kualitas umpan yang akurat yang akan memanjakan para penyerang Garuda yang berada di pertahanan lawan. Sementara untuk sektor lini tengah, dua nama yakni Joy Pelopesi dan Tom Haye akan menjadi otak permainan timnas Garuda. Tom Haye akan menjadi kreator serangan Garuda, sedangkan Joy Pelopesi akan menjadi penghancur merebut bola dari lawan sebelum masuk ke pertahanan Garuda. Joy Pelopesi sudah melakoni debut dengan timnas Indonesia saat melawan Bahrain. Ia mempunyai catatan bagus dan menjadi pembeda di lini tengah Garuda. Ia mencatatkan 90% umpan akurat dan berhasil memenangkan seluruh duel di laga itu. Gak cuma itu saja, dengan hadirnya Joy Pelopesi, Tom Haye seakan bermain lebih leluasa dalam berkreasi untuk memberikan umpan manis kepada pemain Garuda. Sedangkan untuk penyerang, nama Egy Maulana Fikri, Dian James serta Ole Romini kemungkinan bakal dipasang oleh Patrick Kluivert. Marcelino Ferdinand absen saat melawan timnas Cina nanti. Nama Egy Maulana Fikri menjadi kandidat kuat untuk mengisi posisi ini. Egy Maulana Fikri menjadi pemain lokal yang sangat subur bersama klubnya Dewa United saat ini. Ia mencatatkan 12 gol serta 7 assist dalam 20 penampilannya bersama Dewa United. Hasil ini membuat pelatih Patrick Kluivert kepincut untuk memanggil pemain berusia 24 tahun ini. Selain Egy, di posisi ini ada nama Yakob Sayuri serta Eliano Renders yang siap menunggu di bangku cadangan saat melawan Cina nanti. Sementara Dian James akan menggantikan Ragnar Oratmangun di sisi sayap kiri. Seperti yang kita ketahui, Dian James sudah pernah melakoni debutnya bersama skuad Garuda saat melawan Australia. Penampilannya sangat baik. Ia tidak hanya fokus melakukan serangan, Dian James juga kerap kali membantu penyerangan. Melawan timnas Cina nanti, Dian James diharapkan mampu memberikan kontribusi yang maksimal bagi lini serang Garuda untuk meraih kemenangan penuh di saat melawan Cina nanti. Sedangkan Ole Romini, tentu kita sudah mengetahui kemampuan pemain yang satu ini. Baru bermain 2 kali pertandingan bersama skuad Garuda, ia mampu menciptakan 2 gol bagi skuad Merah Putih. Ketenangan serta skill yang selalu menjadi andalannya akan membuat lini serang Garuda semakin mematikan di lini depan. Selain mempunyai naluri gol yang tinggi, Ole Romini juga mempunyai kecepatan serta kelincahan dalam melakukan serangan. Maka tak heran jika pemain asal Oxford United ini selalu menjadi andalan utama di setiap pertandingan Garuda di lini serang. Itulah prediksi formasi timnas Indonesia versus timnas China yang berpotensi besar bakal digunakan oleh pelatih Patrick Kluivert untuk meraih kemenangan penuh di laga melawan timnas Cina di 5 Juni 2025 ini.